Halo, selamat datang kembali. Terima kasih sudah setia menemani kami di sini. Jika Anda menyukai kisah yang menguji batas nalar dan merayakan rasa takut yang paling purba, maka Anda telah menemukan rumah. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa Anda siap mendengar dan subscribe, agar kegelapan ini selalu tahu kemana harus kembali. Malam itu seharusnya jadi malam terakhir dari perjalanan panjang kami. Saya, Bima, bersama istri saya, Rina, dan kedua anak kami, Adi yang beranjak remaja dan si bungsu Maya, baru saja pulang dari kampung halaman setelah Lebaran. Lelah tentu saja, tapi ada rasa puas dan hangat di hati. Untuk memotong waktu, saya mengambil jalan tol baru yang direkomendasikan teman, Tol Sadawarna. Katanya lebih cepat, membelah perbukitan dan perkebunan teh yang sepi. Awalnya semua terasa normal. Adi sibuk dengan ponselnya, Maya sudah tertidur di pangkuan ibunya, dan Rina sesekali menoleh ke arah saya sambil tersenyum. Namun, setelah sekitar 1 jam, saya mulai merasa ada yang aneh. Jalanan ini terlalu mulus, terlalu sepi. Tidak ada satupun mobil lain yang kami temui, baik dari arah berlawanan maupun yang menyalip. Langit di luar jendela mobil memiliki warna ungu pekat yang ganjil, seolah waktu berhenti di ambang malam. "Mas, GPS-nya mati," kata Rina pelan, suaranya memecah keheningan. "Sinyalnya jelek mungkin, biasa di daerah perbukitan," jawab saya, mencoba terdengar tenang. Padahal bulu kuduk saya mulai meremang. Setengah jam berlalu tanpa perubahan. Jalanan masih lurus, sepi, dan gelap. Akhirnya, dari kejauhan, papan neon yang sedikit berkedip menandakan sebuah rest area. Rest area kilometer 101, Jati Asri. Aku menghela napas lega. Mungkin kami hanya butuh istirahat sejenak, mengisi bensin, dan bertanya pada seseorang. Tapi saat mobil kami memasuki pelataran parkir yang luas, kelegaan itu menguap. Tempat ini kosong melompong. Lampu-lampu temaram menerangi bangunan yang tampak tua dan sedikit tak terawat. Aromanya aneh. Campuran bau melati yang manis dan kamper yang tajam membuat perutku mual. Hanya ada satu warung makan yang buka, diterangi lampu neon yang berdengung keras. Di baliknya, seorang ibu tua dengan sanggul ketat dan senyum yang tidak sampai ke matanya menyambut kami. "Mau minum apa, Mas Mbak?" tanyanya dengan suara serak. Rina menggeleng pelan, instingnya menyuruh kami pergi. Tapi aku, yang mencoba berpikir logis, merasa kami setidaknya harus ke toilet. "Adi, kamu mau ke toilet? Ayah temani," tawarku. "Nggak usah ya, Adi udah gede," sahutnya, sedikit kesal karena kuanggap anak kecil. Ia berjalan menuju bangunan toilet yang terletak agak jauh di sudut gelap rest area. 5 menit. 10 menit. Adi belum juga kembali. Rasa kesal saya karena kelamaannya perlahan berubah menjadi cemas. Rina, yang sedari tadi gelisah di samping mobil sambil menggendong Maya, menatapku dengan pandangan yang berkata, "Aku sudah bilang." Aku mencoba menepis firasat buruk itu. Mungkin perutnya sakit, gumamku, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Tapi keheningan rest area ini terasa semakin menekan, seolah menyerap semua suara normal, dan hanya menyisakan dengung lampu dan tatapan kosong si ibu penjaga warung. Akhirnya, aku tak tahan lagi. "Ayo kita susul Adi," kataku pada Rina. Kami berjalan bertiga, dengan Maya yang mulai rewel dalam pelukan ibunya, menuju gedung toilet di ujung sana. Semakin dekat, bau kamper yang tadi samar kini semakin pekat, bercampur dengan bau lembab dan anyir.
pintu toilet pria terbuka sedikit. "Adi," panggilku, suaraku terdengar lemah. Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintunya. Apa yang kami lihat di dalam membuat darahku seakan berhenti mengalir. Toilet itu hancur, dindingnya berlumut, salah satu biliknya ambruk, dan lantainya digenangi air kotor. Tempat ini terlihat seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Dan di tengah lantai yang becek itu, tergeletak ponsel milik Adi. Layarnya retak 1000. Adi hilang. Panik adalah kata yang tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kami. Rina menangis tanpa suara, memeluk Maya yang ikut ketakutan. Aku berteriak memanggil nama Adi berulang kali. Suaraku menggema di rest area yang sunyi. Hanya dijawab oleh tatapan dingin si ibu penjaga warung yang masih berdiri di tempatnya, seolah kami ini hanya tontonan. Tidak ada gunanya. Kami harus pergi, mencari bantuan. Aku melompat ke mobil, menyalakannya, dan tancap gas meninggalkan tempat terkutuk itu. Aku menyetir seperti orang gila, berharap setiap tikungan akan membawa kami kembali ke peradaban. Tapi jalan tol ini seolah tak berujung. Pemandangannya sama saja, aspal hitam, marka jalan putih, dan perbukitan gelap di kejauhan. Setelah menyetir entah berapa lama, Rina menunjuk ke depan dengan jari gemetar. "Mas, lihat." Di depan sana, sebuah papan neon kembali terlihat. Rest area kilometer 101, Tirta Kencana. Jantungku mencelos. Kilometer 101, bagaimana mungkin? Tapi nama rest areanya berbeda. Tempat ini terlihat lebih baru, lebih modern daripada Jati Asri. Lampunya terang benderang, ada beberapa mobil terparkir, dan minimarketnya tampak ramai. Harapan kembali menyelinap. Mungkin ini jalan paralel, mungkin kami hanya salah lihat tadi. Kita berhenti. Aku harus tanya orang, putusku. Aku memarkir mobil tepat di depan minimarket. "Tunggu di sini sebentar sama Maya, aku masuk dulu," kataku pada Rina. Ia hanya mengangguk, matanya tak lepas dari pintu minimarket. Saat aku melangkah masuk, hawa dingin AC langsung menyambut. Di dalam, beberapa orang sedang memilih barang. Kasirnya seorang pemuda ramah. Semuanya tampak normal, sangat normal, hingga terasa salah. Aku mendekati kasir itu. "Mas, maaf, numpang tanya. Ini benar tol Sadawarna kan? Jalan keluar terdekat di mana ya?" Tanyaku, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Pemuda itu tersenyum. "Betul, Pak. Ini tol Sadawarna. Pintu keluar terdekat sekitar 20 km lagi, di gerbang tol Cempaka." Jawabannya logis, menenangkan. Tapi saat aku hendak berterima kasih, mataku menangkap sesuatu di rak belakang kasir. Sebuah pajangan kecil, gantungan kunci berbentuk wayang golek cepot, persis seperti yang selalu dibawa Adi di tasnya. "Itu, gantungan kuncinya bagus, Mas," kataku, menunjuk benda itu. Senyum si kasir melebar, tapi matanya kosong. "Oh ini, tadi ada anak remaja seumuran anak Bapak, kayaknya ketinggalan. Dia bilang mau ke toilet, tapi kok nggak balik-balik ya?" Jantungku serasa berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam itu. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan berlari keluar dari minimarket itu, nafasku tersengal. Aku harus membawa Rina dan Maya pergi dari sini, sekarang juga. Tapi saat aku sampai di tempat mobil, kami terparkir. Mobil itu kosong. Pintu di sisi penumpang depan terbuka lebar. Rina dan Maya tidak ada. Aku memanggil nama mereka, berteriak sekuat tenaga. Beberapa pengunjung menoleh padaku dengan tatapan aneh,
seolah aku orang gila. Aku berlari mengelilingi mobil, memeriksa setiap sudut parkiran. Nihil. Mereka lenyap begitu saja, tanpa jejak, sama seperti Adi. Keputusasaan yang dingin dan tajam menusukku. Aku sendirian. Di tengah jalan tol antah berantah, di rest area yang seolah mempermainkanku, aku kembali menatap minimarket itu. Si kasir kini berdiri di ambang pintu, masih dengan senyumnya yang mengerikan. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka kain kecil berwarna merah muda. Boneka kesayangan Maya. Ia mengangkat boneka itu seolah menunjukkannya padaku sebelum perlahan kembali masuk ke dalam kegelapan toko. Aku tahu mereka juga telah diambil. Diambil oleh apapun yang menghuni jalan tol ini. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri mematung di sana. Yang aku tahu, aku harus terus bergerak. Bukan untuk mencari jalan keluar, karena aku sadar sekarang tidak ada jalan keluar. Aku kembali masuk ke mobil, bukan lagi dengan panik, tapi dengan sebuah ketenangan yang mengerikan. Aku menyetir, melewati papan rest area kilometer 101, Tirta Kencana, dan kembali ke jalan tol yang gelap. Aku terus melaju, tanpa tujuan. Beberapa waktu kemudian, aku melihatnya lagi. Papan neon di kejauhan. Rest area kilometer 101, Sekarwangi. Kali ini, aku tidak berhenti. Aku tahu apa yang menanti di sana. Mungkin sebuah topi yang sering kupakai, atau buku yang sedang dibaca Rina. Benda-benda kenangan yang diambil sebagai trofi oleh penunggu jalan ini. Jalan tol Sadawarna ini bukanlah jalan biasa. Ia adalah sebuah entitas, sebuah perangkap yang memakan para pelintas yang lelah dan lengah. Ia menciptakan rest area sebagai umpan, masing-masing dengan jebakannya sendiri, mengambil apa yang paling berharga dari kita, satu persatu. Aku tidak tahu siapa atau apa mereka. Mungkin arwah penasaran dari pembangunan tol, atau mungkin sesuatu yang lebih tua yang wilayahnya terganggu. Aku tidak peduli lagi. Sekarang, aku hanya bagian dari jalan ini. Seorang ayah tanpa anak, seorang suami tanpa istri, yang selamanya menyetir di jalan tol tanpa akhir. Menunggu giliran kapan jalan ini akan mengambil sisa terakhir dari diriku.